Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Basuki Utomo Channel. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin kembali membahas Bapak kita yang mulia, Bapak Amin Rais, dengan judul Amin Rais berulah lagi. Saat akan menentukan judul tulisan, terus terang saya sempat ragu apakah pilihan kata berulah itu tepat. Agar tidak salah paham, terlebih perlu dijelaskan arti kata berulah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berulah itu diartikan sebagai bertingkah laku, berpindah, bersikap, menyalahi norma, menyalahi kaidah, dan menyalahi adat istiadat. Menyampaikan laporan, gagasan, kritik terhadap lembaga negara semisal KPK itu dilindungi oleh undang-undang. KPK juga saya yakin akan menerima setiap aduan dan kritik dari siapapun. Hanya perlu dicatat, hal itu wajib disertai dengan bukti, argumentasi, dan sesuai prosedur yang berlaku. Yang janggal bagi saya adalah ketika Amin Rais datang ke KPK, dia terkesan tak mampu mengendalikan diri. Marah-marah, menyudutkan pemerintah secara umum, juga Presiden Jokowi secara khusus. Menuduh Jokowi membangun dinasti. Jokowi dianggapnya berperilaku bak raja. Jokowi dituduh mendesain Gibran supaya bisa menjadi cawapres. Amin selama ini dikenal sebagai oposan yang kerap mengkritisi dan menyudutkan pemerintahan Jokowi. Dia seperti memiliki dendam kesumat terhadap Pak Jokowi. Belum lama Amin menyerukan people power, ingin menjatuhkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Tapi sayang, sungguh sayang, rakyat tak menyambutnya, rakyat tak mendukungnya. Justru sebaliknya, berbagai survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi dari waktu ke waktu mengalami kenaikan hingga tembus 80%. Sebuah prestasi yang konon tak pernah diraih oleh presiden-presiden sebelumnya. Kemarahan Amin katanya karena tak bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Padahal untuk sebuah pengaduan atau menyampaikan bukti baru misalnya, dapat disampaikan kepada pegawai KPK yang saat itu bertugas. Toh nanti akan diproses sesuai prosedur. Tidak etis jika kelompok Amin ini memaksakan kehendak. Ya, sepatutnya sebagai orang tua mestinya mereka harus bijak menempuh prosedur yang ada di KPK. Tak perlu marah-marah
apalagi sampai ancam sana, ancam sini. Tuwek kakian pola. Tokoh di atas sebenarnya orang hebat. Amin Rais dikenal sebagai guru besar politik, motor reformasi, pernah mencalonkan diri sebagai presiden walau gagal total. Sejak memimpin Muhammadiyah, Amin Rais disebut sebagai cendekiawan Muslim Indonesia yang mumpuni. Pernah menjadi ketua MPR RI, mendirikan Partai PAN, dan mendirikan Partai Umat. Amin Rais bukan orang sembarangan. Saya juga dulu sempat mengagumi beliau. Entah kenapa Mbak Amin berubah menjadi sosok yang gemar menyerang, mencaci, mengancam. Apa karena faktor U ya? Pemerintahan Jokowi menjadi sasarannya. Bahkan lebih jauh, Amin Rais kerap kali menyerang Jokowi secara personal. Amin seperti orang yang memiliki dendam kesumat terhadap Jokowi. 2 kali Pilpres, Amin Rais bersama Prabowo menghadapi Jokowi. Belakangan ini, di negeri yang kita cintai ini, banyak para sesepuh yang sangat aktif dalam perpolitikan Indonesia. Soal masih aktifnya mereka sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap dan perilaku mereka yang suka memaksakan kehendak. Seakan-akan mereka paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini. Semua salah dan layak dicaci maki. Mereka tidak berkaca, tidak melakukan introspeksi diri, tidak menyadari bahwa usia mereka tidak muda lagi. Mereka adalah para manula yang sepantasnya menjadi contoh dan teladan untuk semua, untuk generasi muda khususnya. Ambisi politik tidak sepatutnya membabi buta. Para manula politik itu sudah saatnya menjadi seorang negarawan. Negarawan dan politisi itu berbeda. Yudi Latif, seorang cendekiawan terkemuka dalam sebuah diskusi di gedung MPR beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa negarawan memberikan jiwa raganya untuk negara, sedangkan politisi mencari sesuatu untuk jiwa raganya dari negara. Negarawan memberikan jiwa raganya untuk negara sehingga menjadi pahlawan. Selain itu, negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara. Karena itu, banyak politisi yang terjebak pada kasus hukum dan praktek korupsi. Yudi menegaskan, negarawan biasanya tidak kaya. Dia mencontohkan para pendiri bangsa yang merelakan jiwa raganya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hidupnya biasa saja. Para pendiri bangsa berdebat habis-habisan dalam forum-forum diskusi untuk menegakkan ideologi. Tapi
dalam kehidupan sehari-hari mereka berteman akrab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negarawan adalah orang yang ahli dalam kenegaraan, orang yang ahli dalam pemerintahan. Pemimpin politik yang secara taat azas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Saya jadi teringat dengan mantan Presiden B.J. Habibie. Beliau menurut saya adalah seorang negarawan sejati. Karenanya ia sangat dihormati, dikagumi, dan dicintai oleh semua lapisan masyarakat di akhir hayatnya. Kehadiran beliau menginspirasi pada generasi muda untuk selalu bergerak, berbuat sesuatu, memberikan apa yang dimiliki untuk bangsa dan negara. B.J. Habibie menjadi model ilmuwan, birokrat, dan politisi. Sebagai negarawan, B.J. Habibie di masa tuanya menjadi tempat rujukan semua politisi untuk meminta petuah dan nasihat. Andai saja Pak Amin Rais memilih jalan seperti Pak B.J. Habibie di masa tuanya, saya yakin Pak Amin tidak akan dibully, tidak akan dicaci maki oleh banyak orang. Menurut saya, manusia itu harus pandai memainkan peran dan posisi. Dunia akan berputar terus, silih berganti, peran datang dan pergi. Maka sepatutnya manusia itu pertama senantiasa menjadi orang yang bermanfaat, berkarya terus sesuai dengan tuntutan, kondisi, dan zaman. Manusia bijak adalah mereka yang bisa memerankan peran sesuai kapasitas diri, tuntutan, dan zaman di mana mereka hidup. Kedua, jadilah seperti tadi, semakin berisi, semakin merunduk. Usia dan ilmu bertambah, sejatinya juga diimbangi dengan akhlak dan rendah hati. Jangan sombong, jangan merasa hebat, kemudian serta-merta menyalahkan orang lain. Ketiga, dunia itu tidak abadi. Sebagai umat beragama, kita semua meyakini bahwa tujuan akhir kehidupan adalah akhirat. Sepantasnya, seiring dengan bertambahnya usia manusia, seharusnya lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Pada akhir-akhir ini, Amin juga menyampaikan ide sebaiknya Pilpres dikembalikan ke MPR atau ke DPR. Itu namanya kemunduran. Kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju, yaitu yang dipilih langsung oleh rakyat. Mengapa kemudian kita malah mundur? Kata Hersaki kepada awak media di Jakarta. Dikatakannya, demokrasi Indonesia hari ini, pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, merupakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi di era sebelumnya. Sehingga bagi kami, kalau kita kembalikan ke MPR, ini namanya penyimpangan jelasnya. Kemudian ia mempertanyakan, mengapa Amin Rais melontarkan ide tersebut? Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045.
bagaimana pembangunan yang sudah baik hari ini kita bisa akselerasi, apa yang kurang kita perbaiki, tetapi kemudian malah berbicara mengenai sistem negara gitu. Ada apa ini gerangan? Tanyanya. Sebelumnya Amin Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahmi dengan pimpinan MPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Amin mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang. Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden? Itu karena penghitungan kami dulu, perhitungannya agak naif, kata Amin. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one food, mana mungkin ada orang menyogok 120 juta pemilih. Mana mungkin. Perlu puluhan, mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu lanjutnya. Dengan pola pikir seperti ini, Pak Amin ingin menyatakan bahwa pemilu kita tidak jujur. Capres yang terpilih juga tidak mencerminkan suara rakyat. Teganya Pak Amin ngomong begitu. Kayaknya Amin Rais orang yang paling jujur di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia hanya begundal-begundal yang mudah disogok dan suaranya bisa dibeli. Kejamnya Diko Amin Rais. Kayaknya Amin Rais benar, tapi ini adalah blunder seorang Amin Rais. Sangkaan Amin rakyat kita bodoh dan mudah diiming-imingi sejumlah uang untuk meloloskan seorang presiden. Di tataran masyarakat tidak semudah itu, men. Rakyat sudah memegang kedaulatannya. Mengapa harus diotak-atik lagi? Jangan jadikan rakyat korban politik yang tidak benar karena ambisi seorang Amin Rais. Men, jangan coba-coba bermanuver politik. Manuver Anda tidak lucu lagi. Amin pun sepakat bila UUD 45 kembali diamandemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. Kok seenaknya Amin Rais mengajak untuk mengamandemen UUD 45 hanya untuk memenuhi keinginannya. Juru bicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra merespon usulan sistem pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR RI yang disampaikan Amin Rais. Menurutnya, usulan tersebut merupakan sebuah kemunduran bagi bangsa Indonesia. Semoga Pak Amin segera sadar dari manuver-manuvernya dan kembali menjadi manusia yang dihormati baik oleh kawan maupun lawan, mumpung ajal belum menjemput. Walhasil, tulisan ini sekedar nasihat untuk diri saya sendiri. Jika Anda menganggapnya relevan, itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebenaran dan kebaikan selamanya dipahami sebagai kebenaran dan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.